GPT. Tahu. GPT, Tahu, GPT. tahu. Tahu ya. Menurut sampean berdua ini ya, positif atau negatif? Sampean dulu. Bung Sidki Faris. Tergantung pemakaiannya. Kalau dipakai untuk mencari referensi itu sangat positif. Yang viral di media sosial kemarin itu adalah mahasiswa bikin essay itu ternyata terbaik di kampusnya. Pakai chat AI, chat GPT itu. Ya menurut saya sih bukan sebuah masalah ya. Berarti kan yang melek Plagiat kan ini kan. enggak yang melek teknologi kan sebenarnya muridnya, harusnya gurunya lebih melek teknologi lagi. Ya. Jadi kan GPT chat AI itu apa yang sudah pernah ditampilkan dulu dia akan merecord lagi. Begitu ada orang menanyakan tentang apa yang sesuatu hal yang ditanyakan pada saat Merekod ini. dan bisa memodifikasi. Dia bisa menghilangkan plagiat. Iya. Chat GPT itu. Iya. Berarti kalau menurut sampean harusnya untuk dosen dan ya, istilahnya guru lah ya, itu harus bisa membedakan mana yang beneran isi dari ori lah, isi ori, mana yang plagiat itu. Iya. Sepakat. Nah, ada alatnya enggak? Ada toolnya enggak kalau itu? Seharusnya guru itu kan harusnya mengenal siswanya. Ya, Apa enggak? Belajar enggak setahun 2 tahun, biasanya 3 tahun, SMP SMA 3 tahun. Seharusnya guru itu selama berapa kali pertemuan melihat esai dari siswa itu, dia harus bisa menilai seperti apa. Bener lah biasanya isinya kayak gini. Ketika ada moro-moro dhewe canggih timbang sing biasa nek iku perlu dipertanyakan. Ini bener-bener rajin belajar opo? Nah, itu liane, apa dibantu liane, kan seperti itu. Atau pakai itu ya, kelebihan itu. Internet itu ya. Kalau menurut Bung Handoko, belum siap ditanyain. Kira dulu. Belum siap dia biar rokokan. Banyak negatifnya. Udah ditakoni. Sudah saya tahu pertanyaannya tadi. Gimana kalau Bung Handoko tentang chat GPT? Karena gini, selain ada yang viral ini tadi mahasiswa yang terbaik dalam satu kampus masalah IC, pembuatan IC. Yang viral lagi adalah ada anak umur 13 tahun memanfaatkan chat GPT. Dia itu content creator, memanfaatkan chat GPT, dia bisa menghasilkan 130 juta per bulan. Kalau yang saya baca seperti itu. Memanfaatkan chat GPT dan Coromacubet. Chat GPT itu tadi. Menurut sampean seperti apa kalau menanggapi hal ini? Pertama, chat GPT lahir tahun berapa? 2021. Pas pandemian lah, 2020, 2021 ya. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Lahir piye lahir? Tapi saya pernah tanya. Sandal bisa? Sandal. Coro guys. Belum pula. Biasa healing di sebelah got nih ini. Oh, gangguan coro banget. Lanjut. Pada apa saat tadi? saya membaca sedikit. Bentar, masalah lahir ya. Ini intermezzo dulu. Saya termasuk memakai chat GPT. Oke. Atau chat AI bot lah istilahnya. Saya pernah tanya, mulai agama, produksimu seperti apa, lahirmu seperti apa, siapa yang membuat kamu? Saya tanya itu semua. Dan dia menjawab bahwa dia lahir atau diproduksi itu oleh ilmuwan yang menciptakan dia. Ketika saya tanya, apa agamamu? Ya, dia menjawab bahwa saya program komputer. Ayo cepet ini. Pinter masih deh. Pinter itu. Strategi ini lah pinter. Kembali lagi ke masalah saya tanyakan agama ya. Apa agama? Dia menjawab, agama itu adalah kepercayaan yang hanya bisa dianut oleh manusia, bukan program seperti saya. Itu jawabannya. Masuk akal dan logika. Kembali lagi ke pertanyaannya masalah lahir. Dan masalah lahir dia menjawab bahwa dia diciptakan oleh para ilmuwan di dalam lingkupnya. Dia bisa menjawab apapun yang sesuai dengan data yang diberikan para ilmuwan dan ya ilmuwan datanya dari internet ya, seperti itu. Lanjut lagi. Ya. Masalah apa tadi? Chat GPT itu kan lahirnya kapan? Itu yang pertama. Ya. Kemudian kalau secara logika, gambaran logika orang awam ya. Saya sebagai orang awam
ketika belum pernah membuka chat GPT misalkan ya. Nah, Logikanya kan hampir sama seperti browser kan. lain. Hampir sama, awamnya kan gitu. Awamnya. Bukan browser. Browser itu hanya seperti search engine, menawarkan topik tertentu. Tapi kalau ChatGPT itu sudah bisa menjawab sesuai dengan data dan fakta yang ada di internet. Sepedaku tinggal dewean berarti. Nah Pak, nanti Rembo beli lagi Pak. Amin. Banyak di pasaran Pak Rembo, Rembo. udah ada yang mau lah Rembo. Oke. Lanjut. Ya seperti itu. Jadi kalau search engine saya katakan dia bukan search engine. Karena dia kalau search engine hanya memperlihatkan kemungkinan bahwa ini sama tak seperti apa yang ingin kamu cari. Kalau ChatGPT secara detail, fakta. Jadi kalau ditanya siapa Jokowi, itu dia bisa kayak Wikipedia, Jokowi tinggal di sini, alamatnya sini, presiden Indonesia, umur segini. Sama Apa yang ada seperti di Wikipedia gitu ya. turun. Berapa saat guys? Coro ini membahayakan ketakutan saya. Lanjut. Dia lebih pintar daripada search engine. Terus lanjut. Saya kemarin itu mau sudah membuka ya. Jadi membuka kemudian mau memakai fitur animasinya. ChatGPT. Nah, ChatGPT fiturnya chat. loh, di dalam satu paketnya itu bisa memproduksi sebuah animasi. Animasi, jadi dia itu bisa membuat sebuah apa namanya itu istilahnya. Jadi bisa mengeluarkan hasil produksi ketika misalkan saya membuat narasi, kemudian nanti bisa membuat sebuah profil sebuah, misalkan saya minta gajah membaca koran, kemudian berbicara, bacalah koran setiap hari misalkan. Itu berbayar tapi Pak. Ini ChatGPT yang mana ini? Pricingnya. Ada pricingnya maksudnya. Berarti ChatGPT begitu kita meminta untuk gambar mobil gitu, warna merah gitu dia ada berbayar Pak. berbayar. Berbayar. Ini yang kita bicarakan sama Anda ini. Ini ChatGPT yang kita bicarakan ini. Mana sih kemarin saya buka Pak? Ini. Nah ini loh, produk ini loh. Transforming Work and Creativity with AI. Open AI. Kalau ChatGPT ini kan gini, lah ini kan. openai.com. Lah ya kan ini kan, openai.com kan. Iya. Ya kan, openai.com kan. Iya. Lah ketika di produk dia tuh keluar ini kan, Transforming Work and Creativity with AI. Get started misalkan. HP saya baterainya mau habis. Berarti selain untuk chat dia juga bisa meng-create 3D. Iya, 3D konten ya? 3D konten. Cuman berbayar. Masih berbayar karena cuma kalau untuk chat GPT, chatnya ini masih free ini. Chat openai.com. Oh, misalkan ini kan. Input an astronaut riding a horse in photorealistic style. Nah, kan gini. Dia akan mengeluarkan Itu kewan itu. hewan. Lanjut. Gimana? Ini salah satunya kan. Kan seperti ini kan contohnya. Oh iya. Berarti salah satu produknya Inputnya adalah ketika kita memasukkan sebuah kalimat chat ya. Chat, kita minta sebuah produksi gambar nanti ataupun video itu bisa langsung kan gitu. Kalau ini untuk chat beda website mungkin ya. Tapi punya
punya OpenAI juga. Iya, Satu-satu. Parentingnya sama lah AI. Ya. Dimana itu dipakai untuk Artificial intelligence ya. Dimana tuh dipakai untuk anak bisa menghasilkan uang dengan Ya. Itu salah apa enggak kan gitu kan pertanyaan. Ya, kalau untuk mahasiswa itu bisa dikatakan salah atau enggak. Tapi kalau untuk anak yang kreatif ini tapi dia menggunakan fitur AI, OpenAI, baik itu chat atau 3D-nya, itu untuk sisi kreativitasnya apakah bisa dikatakan itu original? Karena kan kalau ngomong masalah kreativitas itu kan original itu kan top up dari nilai kreativitas seseorang. Cuma kalau untuk konten kreator sah-sah saja. Ngomong Pak. Iya. Saya masih memperhatikan ini loh. Memang berbayar ini. Iya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya chat AI atau chat GPT ini mungkin bisa dilihat dari sisi penggunaannya. Seperti apa yang Mas Iki bilang. Bisa dikatakan kurang baik dengan adanya chat GPT ini, bisa dikatakan baik tergantung penggunaannya untuk apa. Ya memang harus ada pendampingan. Maksudnya misalkan seperti pelajar tadi contohnya ya. Dia bisa menghasilkan sekian dolar. Ya. Itu pendampingan yang bagus. Ya. Maksudnya bagus itu maksudnya pendampingan dia ini gimana ini? Pendampingan ya misalkan dibuat apa tadi? Konten untuk IC kan yang mahasiswa. Akhirnya kan misalkan dia sebenarnya nggak kapabilitas di sana, tapi goro-goro ada chat ini, akhirnya kan dia bisa, tapi bisanya dia itu kan kopas gitu loh. Ya, plagiat kan. Nah, ketika plagiat tidak ada pendampingan, akhirnya kan yang diproduksi itu adalah hasil dari plagiat. Bukan original dari diri sendiri. Bukan original pemikiran sendiri. Tapi sebenarnya menurut saya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ketika pemanfaatan teknologi belum dibatasi. Teknologi, ya. Tapi kalau memang dituntut itu adalah originalitas, itu nggak bisa. Ya. Dia dengan menggunakan chat GPT, chat AI, terus dia mengatakan bahwa itu adalah karya saya, nggak bisa. Iya, betul. Itu. Masalah pro dan kontra adanya chat GPT ya, atau artificial intelligence untuk chat atau untuk apapun ya. Karena saya sendiri, saya ini kebetulan saya kan editor ini ya. Oke. Banyak website AI, artificial intelligence yang sangat membantu. Contoh nih ya, salah satunya itu Photorum. Oke. Photorum itu sangat membantu saya dalam meng-create sebuah gambar, menghilangkan background, itu hasilnya sangat bagus dan tinggal satu klik aja. Itu sangat membantu. Cuma saya sebagai editor ya, jadi tidak hanya Photorum ini hanya salah satu tool untuk membuat atau menambahkan editing pada video saya. Nah, apakah ini menjadi sebuah istilah shortcut atau jalan pintas? Ini kalau saya memandang ini hanya sebagai tool pembantu. Lah kan semuanya seperti itu. Ya. Nah, zaman dulu kan kita pakai Photoshop mungkin untuk menghilangkan background. Sekarang terlalu ribet mungkin Photoshop. Pakai aplikasi seperti sekarang ada aplikasi yang sekali klik jadi tidak perlu banyak layar lagi yang kayak dilakukan di Photoshop. Untuk editor video banyak template ya, tinggal pasang video, pasang foto-foto udah jadi gitu. Ya nggak masalah. Memudahkan ya. Jadi mungkin kalau secara kesimpulan chat AI atau artificial intelligence ini bisa dikatakan membantu asal digunakan untuk hal-hal yang sesuai. Jadi bukan untuk istilahnya bukan untuk sebagai legalitas plagiat. Legalitas originalitasnya dia. Iya. Oke. Ya dalam dunia editor tadi kan sampean mengeklaim sampean editor gitu ya. Iya kebetulan editor kecil-kecilan.
Bisa diiklankan juga nanti. Eh? Bisa diiklankan juga nanti. Apanya ini? Ya editornya itu. Oh ya, silakan hubungi nomor di Iya. bawah ini. Jangan. Saya kan editor tingkat keluarga ya. belum sampai berani iklan saya. Nah, editornya pakai HP atau pakai laptop? Kalau PC? saya, jadi kebetulan saya adalah orang yang suka dengan kepraktisan. Oh, praktis. Saya pakai HP. HP ya. Kebetulan karena tidak punya laptop. Jadi pakai HP aja. Cuma Oke guys, yang mau donasi silakan hubungi di bawah ini bisa. Untuk membelikan laptop. untuk belikan laptop. Kasihan guys. Jadi karena menurut saya di zamannya sekarang ini yang serba maju, banyak AI yang sangat membantu. Saya sebagai editor smartphone ya, yang pakai smartphone itu banyak terbantu dengan AI ini. Editor lebih mudah, memberi caption, terus sekarang memberikan caption untuk orang-orang yang tidak mau nampil itu bisa pakai audio caption. Audio caption. Jadi kita ketikkan caption, judul, tema, terus nanti akan ada suara otomatisnya yang akan Suara Google itu ya contohnya yang ya. akan mentranslate dari caption menjadi Suara. voice ya. Itu sangat membantu juga untuk mungkin teman-teman kita yang mau bikin konten tapi masih malu-malu. Itu yang suaranya kayak robot itu suara cewek. Iya, suara cewek itu. Itu Iya. kalau bisa kita memproduksi sulit suara yang lain mungkin sangat bagus mungkin. Iya. Suara siapa? Suara sampean. Adik-adik. Kembali lagi mau nutup mana lebih jauh. Kalau beradik-adik. Film Arnold Schwarzenegger yang apa ya judulnya? Sing perang karo robot apa jenenge? Transformer lah. Arnold Schwarzenegger, sing I'll be right back gitu. Apa sih jenenge lah? Ayo. I'll be back. Intinya adalah Filmnya apa dulu? aku lali. Kowe pas ngedit tak golek tak tahu lho. Editor itu nanya gitu. Iki lah filmnya. Maksudnya film di atas ini maksudnya. Lah, film ini. Jadi dalam film itu adalah otak komputer itu yang menyebabkan perang antara robot dengan manusia. Mampu nggak jet AI seperti ini? Istilahnya sesuatu yang AI ya dikendalikan oleh komputer, dikendalikan oleh jaringannya sendiri, bisa membuat kekacauan di muka bumi ini kelak. Kita ngomong besok ini. Bisa enggak? Aku pernah takut boleh. Saya pernah tanya ke jet AI. Aku takain. Kamu bisa matikan internet tidak? Boleh apa? Nah, internet mati. Tahun-tahun ini ya. Rusak dunia. Benar enggak? Bisa aja. Kenapa rusak, Pak? Infrastruktur kita tergantung sama internet. Coba sebutkan yang tidak tergantung sama internet. Perbankan tergantung sama internet. Ekonomi tergantung sama internet. Misalkan Internet tergantung sama internet. Internet tergantung sama internet. Ya kalau memang kejadian seperti itu ya gampang. Kita tinggal contoh Papua. Kita belajar karena Papua yang terparing. Kalau untuk cara hidupnya mungkin iya, dia tidak tergantung dengan internet. Cuma begini, jawabannya adalah seperti ini. Internet itu jaringan yang luas. Tiap-tiap negara mempunyai istilahnya itu hardware. Ngomongnya apa sih? Istilahnya hardware-nya internet itu sendiri-sendiri. Internet dalam satu negara tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa diganggu, tapi bisa disusupi malware atau virus yang makanya jaringannya tidak seperti semula, ataupun bisa dibatasi oleh admin negara tersebut. Aku ingin internet ning bagian ini tidak tak connect itu bisa. Tapi untuk down secara global itu tidak bisa. Ini jawaban Joko Chat AI. Karena aku kemarin penasaran nih.
Chat AI itu seberapa? Bentar. Ini dunia ini. Dia tutup dah ini. Tutup. Kepanjangan nanti. Filmnya apa tadi? Kan sudah tadi ini di atas Lali aku ya. Terminator. Kan saya tampilkan ini. Terminator. Saya tampilkan di atas saya ini. Lucu itu. Lihat ya. Terminator. Oke, kita Terminator. tutup. Itu tadi kita sudah buktikan chat AI. Iya. Salah satunya yang pasti masih ada korelasinya statistik di Google kan gitu kan. Nanti captionnya chat AI, chat GPT bisa membunuh manusia di dunia. Apa jadi clickbait. Ya, enggak bukan clickbait lah. Maksudnya gini. Ketika Kan kita kemungkinan memang ada kan. iya, maksudnya membunuh manusia itu kalau versi saya seperti ini. Iya. Misalkan nih, sekarang warung kecil saja itu Iya. sudah pakai QRIS. QRIS. Ya, oke. Oh, arahnya QRIS. Oke, Nah, oke. karena ketika saya sudah tidak memiliki uang kartal, uang apa istilahnya? Cash. Cash. Ketika saya sudah tidak bawa cash, Nah, ketika semua orang itu sudah terbiasa dengan cash, Iya. tidak dengan cash, Iya. tidak dengan cash, maka ketika internet mati, maka apa yang terjadi? iya. Kan gitu, Pembayaran kan? terganggu. Heeh. Pembayaran terganggu. Termasuk hidup terganggu, Pak. Iya. Lah gimana cara ambil uangnya? Nggak bisa ambil uang. Heeh. Artinya itu tadi saya ingin menjustifikasi, Menilai. membenarkan ketika memang benar tanpa internet itu bisa membunuh kita. Iya. Walaupun secara pelan-pelan ya. Iya, heeh. Lho ndi iki bayang iki internet yang anu wis bacot gak kok duit. Betul. Dulu ATM 20.000 ada, sekarang langka. Iya. Kan gitu. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Sama suran ono rantai 20.000. Nggak ada. 20.000 Nggak ada. jarang dan Enggak ada. Artinya memang kartalisme itu uang kartalisme. kartalisme Oh, bingung kapitalisme kok anyar. dalam tiap konten dia itu bisa membuat satu kata baru yang tidak ada di KBBI. Sampai tahu orang yang suka ngulas sesuatu itu apa? Ulasan. Orang yang suka ngupas tentang sesuatu hal itu apa? Ngupaser. Ngupaser. Oke, itu aja. Kartalisme ya. Jadi menghilangkan uang fisik. Menghilangkan uang fisik. Bukan menghilangkan sih. Ya, memang dimudahkan dengan perannya, internet. Ya, ya. perannya itu akhirnya kuris. Mm-mm. Bahkan nggak bawa dompet itu lebih bisa membeli. Ketika hanya Sebenarnya- membawa Iya. HP. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah itu panjang lebar nanti, Pak. Oh iya. Ngomong masalah apa namanya? Kenapa uang kita harus ditaruh di bank terus di apa namanya? Uang menjadi sebuah elektrik ya. Elektrik. Nah, elektrik itu sebenarnya korelasinya nanti banyak. Ya. Nggak hanya untuk membayar saja. Dan dipakai untuk apa uang kita di bank juga kita nggak tahu. Wah, Iya. Di podcast Terlalu selanjutnya, jauh. Sanjung Terlalu podcast jauh. selanjutnya. Oke, jadi Closing. itu kesimpulannya adalah gunakan AI atau artificial intelligence dengan sungguh-sungguh, dengan benar, sesuai dengan fungsinya, bukan untuk menghalalkan plagiatisme. Ya. Oke, saya Bungkusno. Bung Andoko. Saya Bungsit. Sampai jumpa, dadah. Ingat, internet membunuhmu. Bukan produk membunuhmu. Itu